Ayo WhatsApp Arif dan sahabat sinema, sebelum lanjut nontonin rekomendasi film khas sinema seru. Nah, gue mau ngasih tahu nih, gue sedang berada di Epicentrum 21 Jakarta. Dan seperti biasa kalau gue hadir di Epicentrum itu pasti ada peluncuran film terbaru. Film yang satu ini ditulis dan disutradari oleh Joko Anwar, sutradara terbaik Indonesia. Nah, seperti apa keseruan dari jalannya acara satu ini? Langsung saja yuk kita simak ke dalam bagaimana konferensi pers film pengepungan di Bukit Duri. COMNC Pictures bersama Amazon MGM Studios menggelar press screening film Pengepungan di Bukit Duri pada Kamis 10 April 2025 di Epicentrum 21 Jakarta. Acara ini dihadiri oleh seluruh pemeran dan kru yang terlibat seperti Joko Anwar, Morgan Oey, Omara Esteglal, dan beberapa pemeran lainnya. Membawa tema tentang dunia pendidikan di Indonesia, film ini berlatar pada tahun 2027, di mana Indonesia digambarkan sedang berada di ambang kehancuran akibat diskriminasi dan kebencian sosial yang meluas. Usai pemutaran film, pemenang sutradara terbaik Festival Film Indonesia 2020 ini mengungkapkan bahwa cerita film Pengepungan di Bukit Duri sudah ada sejak tahun 2007. Namun Joko Anwar merasa film ini baru bisa diwujudkan di tahun ini dengan plot yang lebih matang dan relevan. Tapi kita semua berharap ketika membaca skripnya, kita berharap kayaknya nanti mudah-mudahan tahun depan udah nggak relevan lagi ya, karena mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang damai, terus mau membicarakan hal-hal yang sulit seperti trauma, tapi setelah kita menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 17 tahun, ternyata masih tetap kita memiliki kegelisahan yang sama sehingga kita memutuskan untuk membuat film ini menjadi kenyataan. Dengan menampilkan visual dan cerita yang memukau, film ini diharapkan bisa membuat sahabat sinema bertanya-tanya tentang negeri ini. Apakah negeri ini sedang tidak baik-baik saja? Menjadi pemeran utama dalam film yang menampilkan kekerasan di dunia pendidikan, Morgan Oey menceritakan keresahannya yang melatar belakangi keterlibatannya dalam film ini. Tapi karena ada 1 dan 2 hal kejadian di masa lampau, efeknya tuh benar-benar generasional gitu. Even yang saya besar di kota seperti kota Singkawang yang toleransinya tinggi, itu aja masih kena dampak trauma gitu, karena itu memang itu tadi bersifat generasional. Dan kedua, untuk budaya kekerasan yang menurut saya memang dari dulu, dari zaman saya sekolah, mungkin saya SMA itu 17-18 tahun yang lalu gitu, jadi dan itu masih relate dan masih relevan sampai sekarang. Tidak hanya itu, sebagai orang yang familiar dengan dunia pendidikan, Hana Pitrasata mengungkapkan kesannya dalam memerankan karakter Diana. Karena seperti yang kita tahu, kadang guru itu menjadi menjadi yang mungkin bisa dikatakan kambing hitam ketika terjadinya kesalahan dalam sistem pendidikan gitu. Padahal sebenarnya mereka itu mungkin sebenarnya salah satu pihak yang sebenarnya ingin sekali memperbaiki, ingin menolong, tetapi terbatas dengan sistem yang ada gitu. Jadi seperti yang kalian lihat juga di film ini, seperti apa yang terjadi di film ini juga sebenarnya terjadi gitu. Film Pengepungan di Bukit Duri adalah produksi bersama studio Hollywood, Amazon MGM Studios, dan COMNC Pictures. Hal tersebut menjadi kolaborasi pertama antara rumah produksi Indonesia dengan studio legendaris Hollywood. Oke sahabat sinema, tadi kita sudah melihat langsung bagaimana jalannya press screening film Pengepungan di Bukit Duri. Jujur setelah menonton filmnya, gua terpukau dengan jalan ceritanya dan visual yang memukau dan emosi yang disampaikan dalam filmnya. Film ini tentunya cocok buat sahabat sinema pecinta action yang kritis terhadap negeri ini. Nah, bagi sahabat sinema yang penasaran dengan filmnya, film ini bisa Anda saksikan mulai 17 April 2025 di bioskop kesayangan Anda. Dari Jakarta, saya Azhar dan juru kamera Yazid, kembali ke studio.